Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Daimasi dengan NIM 197-4-2011-46. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 6 jurusan Hukum. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari, itu tentang kejahatan kriminologi menurut teori Cesare Lombroso. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilanggar oleh undang-undang. Di sini diperlukan suatu kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. Kejahatan terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam, dan faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum, misalnya pendidikan yang rendah. Kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologi seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya inteligensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Jenis-jenis kejahatan. Yang pertama, kejahatan terorganisasi. Kedua, kejahatan terorganisasi transnasional. Ketiga, kejahatan kerah putih. Keempat, kejahatan perusahaan. Kelima, kejahatan tanpa korban. Keenam, kejahatan siber. Ketujuh, kejahatan internasional. Penjahat menurut teori Cesare Lombroso yaitu born criminal, itu penjahat yang dilahirkan. Menurut Lombroso, seorang penjahat adalah orang yang memiliki bakat untuk menjadi jahat. Bakat jahat tersebut berasal dari keturunan secara genetik. Bakat jahat tersebut juga tidak dapat ditolak serta tidak dapat dirubah. Hipotesa Lombroso tentang sifat jahat seseorang terlihat sebagai sebuah argumentasi yang penuh dengan kebencian dan arogansi. Menganggap seseorang sebagai penjahat sebelum membuktikan tuduhan tersebut sangat bertentangan dengan asas hukum pidana, yakni asas praduga tak bersalah. Pada akhirnya, teori dari Lombroso ini melahirkan sebuah tindakan yang menjadi trigger terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Orang yang dianggap jahat tersebut pada akhirnya akan mendapatkan perilaku buruk dari para penegak hukum. Beberapa proporsi yang dikemukakan oleh Lombroso tentang born criminal ini. Yang pertama, penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkoraknya yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut dan jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Ketiga, tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau perilaku kriminal. Yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungannya dan kesempatan tidak memungkinkan. Yang kelima, penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Sekian dari materi tentang kejahatan kriminologi, yaitu berkaitan dengan teori Cesare Lombroso mengenai born criminal yang bisa saya jelaskan sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi para penonton video ini. Dan di akhir video ini, saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, saya ingin mengajak bagi para calon mahasiswa, mari bergabung bersama kami di Unpi Maju, Unpi Hebat, Unpi Bisa.